Anggap Anda memegang sebuah pensil. Bayangkan saja. Untuk ketebalan dan kekuatannya bisa 2B, 3H, mau karkol, mau granit, terserah mereknya apa. Silahkan. Dan bisa jadi pensil yang gua pegang dengan pensil yang Anda bayangkan berbeda. Namun semua pensil itu pada dasarnya adalah sama. Memiliki selubung inti, kita misalkan selubung inti yang paling sering adalah granit. Granit itu bisa dimanfaatkan. Penuh dengan potensi. Potensi apa? Untuk menulis, untuk menggambar, mensketsa, lalu mewarnai, bisa untuk menambahkan alis, atau bisa sekedar dimainkan saja untuk melubangi sebuah kertas, atau untuk hal-hal tertentu. Intinya, pensil memiliki potensi untuk mewujudkan ide. Namun, pensil tidak selalu tajam. Perlahan setelah dipakai, pensil akan menjadi tumpul. Setelah tumpul pun, tentu kita tidak langsung buang begitu saja. Pasti kita asah pensil itu dengan sebuah rautan. Rautan itu memberi tekanan dan gesekan pada pensil itu sehingga pensil itu pun bisa menjadi tajam seperti yang kita inginkan. Mungkin selama mengasah kadang pensil menjadi patah. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk terus mengasahnya hingga tajam seperti yang kita inginkan, menjadi tajam untuk digunakan kembali. Tetapi ini semua bukan tentang pensil. Halo para sivitas akademika dan keluarga, bagi yang belum kenal, perkenalkan gua Ignacio Kevin Alberian dengan NIM 199231168 dari SAPPK, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan di ITB. Analogi yang kalian dengarkan di awal berasal dari cerita Pak Alems Bura, sebuah dosen yang dipilih sebagai salah satu dosen inspiratif dalam program CDT Character Development Test yang diselenggarakan selama 2 hari oleh ITB untuk para mahasiswa baru. Sebagai mahasiswa baru, tentu di awal masa kuliah dan seterusnya, gua mendapatkan berbagai rintangan dan tantangan. Yang mau bagaimana juga, ini hidup pasti kita ada tantangan. Nah, bagaimana kita berjuang dan menghadapi tantangan tersebut dianalogikan Pak Alems Bura dengan sebuah pensil yang memiliki banyak potensi dan kemudian diasah. Keren gak tuh? Selain video dari dosen inspiratif, gue juga menonton video dari 4 mahasiswa berprestasi ITB atau kita singkat sebagai MAPRES. Yang pertama ada Kak Galuh Mawarnai Matahari Putri dari FSRD, Kak Natali Maura Sutopo dari SBM, Kak Joshua Levin Kurniawan dari FTMD, dan Kak Josephine Febrianti dari FTSL. Di video ini gue bakal bahas mereka dan bagaimana mereka menghadapi dunia perkuliahan dari awal. Bagaimana mereka berpikir, berproses dalam tindakan sehingga menghasilkan sebuah outcome yang luar biasa dan pada akhirnya mereka terpilih menjadi mahasiswa berprestasi. Tidak perlu terkejut bahwa mereka ketika di awal kuliah berada di posisi yang sama dengan kita para mahasiswa baru. Mereka ada yang sempat mengira salah jurusan, bingung memulai dari mana, apalagi saat itu mereka berada di pandemi COVID-19. Ketidaktahuan mereka akan dunia yang baru ini menimbulkan rasa takut, gelisah, di mana mereka masih terjebak di zona nyaman, hingga pada akhirnya mereka sadar dan mencoba melakukan langkah baru untuk beradaptasi. Civitas akademis sekalian, dalam masa kuliah ada beberapa karakter yang harus dimiliki untuk bisa berkembang sebagai manusia. Profesor Dr. Salman, guru besar FMIPA ITB, menyatakan 6 karakter yang bisa disingkat menjadi AIR ITB. 6 karakter itu adalah adaptif, integritas, lalu kemudian ada rendah hati dan inisiator kebaikan,
Lalu dua terakhir adalah tangguh dan berprestasi. Namun pada video kali ini gue akan lebih fokus pada karakter adaptif yang bisa ditemukan dari 4 MAPRES ini. What does it mean to be an academic community atau civitas akademika? Bu Premana Premadi mengatakan bahwa CA adalah lingkungan yang simbiotik, memiliki simbiosis, di mana manusia-manusia yang ada di dalamnya bisa belajar, diberi kesempatan untuk membangun diri mereka, untuk mengembangkan, mengeksplorasi diri mereka secara ultimate, dan kemudian bisa membangun tempat dia berkiprah. Kita belajar untuk menyelesaikan tuntutan akademis, tapi tidak lupa untuk mengenal batas diri, and then we figure out what to do next. Kita melakukan hubungan sosial, karena emang pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Mencari circle pertemanan yang saling membantu dalam berbagai aspek, sehingga niscaya kita bisa meraih prestasi. Inilah yang menjadi gambaran utama di benak kepala 4 MAPRES ini. Kita lihat satu persatu. Dari sisi Kak Galuh, pertama ia mengira bahwa dirinya salah jurusan dalam mengambil DKV. Lalu apa yang dilakukannya untuk beradaptasi? Ia mengikuti program IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards. Kak Galuh pergi ke Adelaide, pergi ke universitas di sana dan mengambil mata kuliah yang jauh berbeda dengan mata kuliah yang ada di DKV. Lalu apa hasilnya yang ia dapatkan? Pengalamannya itu pun menyadarkan bahwa passionnya memang benar-benar didesain. Dia keluar dan mencoba berbagai hal yang benar-benar kontras dengan apa yang dia miliki sebelumnya, sehingga dia bisa menentukan subjek mana yang ia minati. Kak Galuh beradaptasi untuk membuktikan di mana posisi yang paling nyaman bagi dia dan bisa ia lakukan. Dan ini mematahkan keraguan dalam dirinya dan sukses dalam beradaptasi. Lalu yang kemudian ada yang kedua, yaitu MAPRES SBM. Kak Natali pun mencoba keluar dari zona nyamannya. Kak Natali pun beradaptasi dengan memaksimalkan waktu untuk bertumbuh dan belajar, mengikuti organisasi dan kepanitiaan, baik dalam lingkup ITB, lingkup nasional, dan bahkan skala internasional. Kak Natali pun sukses beradaptasi dalam lika-liku kehidupan kuliah dan bahkan membuat komunitasnya sendiri, membantu banyak orang, jauh dari apa yang disebutkan sebagai zona nyaman bagi kita, dan ia berhasil keluar dari jebakan. Dan kemudian meraih juara pertama MAPRES ITB. Lalu dari FTMD, Kak Joshua beradaptasi melawan ketidaktahuannya tentang dunia perkuliahan. Itu juga sama dengan mengikuti organisasi, kepanitiaan, dan kontes, di mana ia bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih berwawasan, sehingga ia bisa mendapatkan ilmu. Ia belajar untuk berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu, dan akhirnya bisa mengisi lubang ketidaktahuannya. Dan yang terakhir ada Kak Josephine dari FTSL. Ia bingung mulai dari mana. Ia lalu sadar bahwa kebingungan pada awal kuliah itu adalah sesuatu yang wajar, sehingga Kak Josephine berniat untuk mengeksplorasi diri. Bagaimana caranya? Ya dengan ikut organisasi juga. Dia ikut UKM, KMITB, dan organisasi lainnya. Kak Josephine memilih lingkungan tersebut untuk belajar beradaptasi dan bertumbuh, mencari tahu tujuan individu atau bersama dalam contohnya seperti skill atau relasi, serta mengatur rasa dan emosi untuk berempati kepada sesama. Kak Josephine pun mendapatkan tujuannya. Step-step yang ia ambil menjadi landasan bijakan untuk memulai sesuatu yang baru. In summary, jika kita lihat dari 4 MAPRES tersebut, mereka berempat sukses beradaptasi di kuliah. Awal kuliah punya masalah, lalu mereka mencoba beradaptasi, melakukan sebuah aksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan mereka pun memenangkan pertarungan. Tentunya ketika mereka masuk ke sebuah organisasi atau acara, tidak serta-merta mereka langsung terjun tiba-tiba masuk ke dalam sana.
satset, langsung jadi ke sana. Tidak. Tapi melalui sebuah proses internal eksternal terlebih dahulu yang bisa kita sebut sebagai coping system. Sistem coping in a nutshell adalah sebuah cara atau tindakan untuk menghadapi sebuah permasalahan dan memanajemen stres yang timbul karenanya. In general knowledge, ada 8 sistem coping yang terbagi menjadi 2, yaitu sistem yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan pada penanganan emosi yang timbul dari masalah tersebut. Gua sendiri sebagai MAPA ITB mengalami hal-hal tersebut dalam menghadapi persoalan gua. Masuk kuliah, gua harus menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang baru. Jam kuliah yang berbeda-beda, gimana cara mengatur keuangan, cara belajar, dan sebagai satu-satunya orang yang masuk SHPPK dari grup teman SMA gua yang masuk ITB. Dimana ya gua harus ngulang lagi, nyari teman baru. Selama mengurus-ngurus hal tersebut, ada 2 sistem coping yang biasa gue pakai dan akhir-akhir ini gue pakai terus. Self-controlling dan seeking social support coping. Dalam menangani masalah dan emosi yang timbul, gue merasa lebih mudah mengatasi stres dengan mengambil alih kendali perasaan dan otak gue. Perasaan terkendali ini bisa sebagai pengganti psikologis karena kurangnya stabilitas eksternal yang gue miliki, sehingga dapat membuat gue merasa lebih siap dalam ketahanan dan pertahanan internal gue. Buruknya adalah kebutuhan untuk merasakan self-control yang berlebihan bisa menimbulkan menuju ke arah self-blaming, menyalahkan diri sendiri atas pengalaman negatif meskipun bukan salah gue. Dan kadang gue jadi self-blaming secara personal. Nah, gimana cara nangani itu? Makanya gue ada 2 sistem coping. Makanya gue pakailah coping yang kedua. Mencari social support. Mendapatkan dukungan dari teman-teman dan keluarga menjadi satu metode yang efektif dan ampuh untuk menangani dan mengatasi stres tersebut. Karena kehadiran orang lain, masalah yang gue hadapi menjadi tidak terlalu menakutkan. Dan gue jadi merasa lebih mampu, lebih siap untuk menghadapinya. Syukurlah gue masih ada keluarga, sepupu, bisa ngobrol sama teman-teman SMA gue secara langsung ataupun online yang jauh-jauh. Lalu gue juga ketemu dengan teman-teman baru dan cutting yang gue temui di ITB hingga saat ini. Setidaknya jika self-controlling gue gagal untuk menangani stres yang timbul, gue masih ada seeking social support. Hai guys. Ya, karena video ini sudah berlangsung lama, gue akhiri dengan kalimat-kalimat penyemangat yang gue dapatkan dari 4 Mapres ini. Ada yang menyebutkan sebuah quote dari J.B. Peterson dalam bukunya yang berjudul 12 Rules of Life. Ia mengatakan, bandingkan diri kalian dengan diri kalian yang kemarin, bukan pada orang lain pada hari ini. Jika kalian merasa kurang dengan orang lain, ingatlah bahwa ini adalah proses yang panjang. Kita akan meraih impian yang lebih dari kita bayangkan. Lalu kita akan berterima kasih pada diri kita sendiri di masa depan karena pantang menyerah. Almarhum Pak Habibie mengatakan, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan orang yang senantiasa berusaha. Believe in yourself, believe in the process. And if I may add, believe in God as well. Meskipun lama, you will get there someday. Meskipun berat, kita pasti bisa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf ada salah kata dan peace.